Semuanya hening. Di atas panggung yang gemerlap, di bawah tatapan ribuan mata, sehelai bendera robek menjadi saksi bisu. Dan di sanalah ia berdiri, seorang diri, menantang seluruh dunia, tepuk tangan bergemuruh laksana gelombang. Cahaya cemerlang menyelimuti panggung upacara penghargaan inovator muda masa depan ke-99 yang diselenggarakan di Beijing. Para pemuda berprestasi dari lebih dari 20 negara silih berganti naik ke panggung, mengangkat tinggi piala dengan senyum penuh kebanggaan. Pembawa acara dengan setelan jas elegan, dalam bahasa Inggris yang fasih, memperkenalkan kebangsaan dan pencapaian setiap pemenang. Di bawah panggung, perwakilan media dengan lensa zoom dan lampu kilat tak henti-hentinya menyala sedetik pun. Ketika tiba gilirannya naik ke panggung, pembawa acara tersenyum dan berkata, "Dan sekarang, saya persilakan pemenang dari Indonesia, salah satu perwakilan dari kelompok negara-negara Asia Tenggara, Dewi." Para penonton, yang sebelumnya bertepuk tangan meriah, tiba-tiba terdiam sejenak, terutama kelompok ilmuwan Asia yang duduk di barisan depan. Semua mata tertuju ke panggung. Kamera beralih ke Dewi. Ia perlahan bangkit dan berjalan menuju podium. Postur tubuhnya ramping, wajahnya tanpa ekspresi, namun langkah kakinya sangat mantap. Ia tidak mengambil piala dan juga tidak mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan pembawa acara. Ia hanya mengeluarkan selembar kain yang terlipat rapi dari saku dadanya. Itu adalah bendera merah putih Indonesia. Warna merah dan putih yang cerah, bersih dan cemerlang. Ia mengangkat bendera itu di hadapan kamera siaran langsung, di hadapan penonton dari seluruh dunia. Lalu perlahan, sedikit demi sedikit, mulai merobeknya menjadi serpihan. Detik berikutnya, seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang mematikan. Tak ada seorang pun yang mengeluarkan suara. Pembawa acara terpaku dengan mulut ternganga, melihatnya melemparkan sobekan bendera ke lantai, lalu berbalik menghadap penonton. Ia berkata, "Jika kalian tidak mengizinkan saya mewakili Indonesia, maka bendera ini lebih baik saya robek dengan tangan saya sendiri." Pada saat itu, semua tatapan, semua lensa kamera, membeku ke arahnya. Dewi bagaikan duri yang tumbuh dari tanah, seseorang yang tak pernah menunduk. Tak ada yang tahu kapan tulangnya menjadi sekeras itu, kapan ia akan menua dan dilupakan, tetapi semua yang mengenalnya ingat bahwa ia tak pernah menundukkan kepala pada siapapun. Ia lahir di sebuah keluarga biasa di Bandung. Ayahnya seorang insinyur teknik, ibunya seorang guru sekolah dasar. Sejak kecil ia sangat pandai, selalu berdiri di depan papan tulis dan menjawab pertanyaan dengan menatap lurus ke arah guru, tanpa sedikit pun rasa gugup. Ia bukan orang yang berisik atau bandel, tetapi teman-teman sekelasnya merasa ia sulit didekati. Ia sering menulis artikel dengan kata-kata tajam di majalah sekolah. Suatu kali ia pernah berkata bahwa sistem pendidikan adalah seekor katak yang direbus dalam panci air hangat. Ia dilaporkan, dan guru memanggilnya untuk bicara. Ia dengan tenang menjawab, "Saya hanya mengatakan kebenaran. Saya tidak menerima pendidikan yang mengajari orang untuk diam." Pada usia 17 tahun, ia mewakili sekolahnya dalam Olimpiade Sains Nasional dan meraih juara pertama, menerima penghargaan pemuda berprestasi nasional dan pengakuan dari Kementerian Pendidikan. Hari itu, di atas panggung, ia berkata, "Teknolog Indonesia bukanlah sekrup dalam mesin manufaktur dunia, melainkan jiwa para insinyur yang berpikir bebas." Kalimat ini dipotong oleh media menjadi sebuah video pendek dan menyebar luas, memicu dua reaksi yang saling bertentangan di internet. Sebagian orang mengatakan ia terlalu tajam dan tidak tahu batas. Yang lain mengatakan ia telah menyuarakan apa yang ingin dikatakan banyak anak muda tetapi tidak berani. Pada usia 18 tahun, ia menerima beasiswa penuh dari Universitas Teknik Beijing di Tiongkok, musim panas itu. Sebelum berangkat ke luar negeri, ia memeluk orang tuanya di bandara. Ibunya diam-diam menyelipkan sebuah bendera kecil ke tangannya. Itu adalah bendera Indonesia. Ia mengangguk, menerimanya dan menyimpannya di dasar ransel, tanpa sepatah kata pun. Ia tahu bahwa simbol kecil ini bisa membawa banyak masalah yang tidak perlu di masa depan. Tetapi ia lebih mengerti bahwa yang ia wakili bukanlah slogan-slogan politik, melainkan akar yang tertanam dalam dirinya.
6 bulan pertama setelah tiba di Tiongkok, ia berjuang keras untuk beradaptasi dengan bahasa, budaya, makanan, dan iklim. Semuanya tidak seperti yang ia bayangkan. Di universitas, ia adalah satu-satunya mahasiswa dari Indonesia. Ketika ia memperkenalkan diri, sebagian besar orang secara naluriah bertanya, "Kamu dari Thailand, ya?" Ia selalu menjawab, "Bukan, saya orang Indonesia." Jawaban ini terkadang mendapat senyum ramah, tetapi terkadang juga kerutan dahi dan perdebatan. Seorang mahasiswa pasca sarjana Tiongkok pernah menyindirnya di depan orang lain saat presentasi proyek kelompok. Sebuah negara yang terkenal dengan pertanian dan manufaktur juga mengerjakan teknologi tinggi. Ia mendengarkan semuanya, tetapi tidak berdebat. Ia hanya membuka grafik industri manufaktur komponen semikonduktor dunia dan menunjuk pada pabrik-pabrik di Indonesia, mengatakan, sebagian besar komponen penting untuk industri elektronik global diproduksi dan dirakit di sini. Setelah itu, pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi, dan kelompok mereka mendapatkan nilai tertinggi di kelas itu. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan memujinya. Pada tahun kedua, ia mengembangkan sebuah model perbaikan proses manufaktur semikonduktor suhu rendah dan secara tak terduga memenangkan medali emas di kompetisi inovasi internal universitas. Salah satu anggota dewan juri adalah manajer senior dari sebuah perusahaan chip ternama Tiongkok. Ia langsung mengatakan bahwa ia sangat bersedia merekomendasikannya untuk mengikuti kompetisi internasional inovator muda masa depan yang akan segera diadakan di Beijing. Ini adalah kompetisi tingkat tinggi yang diikuti oleh para peneliti muda dari seluruh dunia, dan harus melalui berbagai babak seleksi. Saat mendaftar, ia tidak berharap banyak. Karena dalam daftar finalis tahun-tahun sebelumnya, ia tidak pernah melihat kata Indonesia. Tetapi kejutan pun terjadi. Ia menerima undangan resmi dari panitia. Di sana tertera namanya, judul karyanya, dan di kolom kebangsaan, tertulis Indonesia. Ia menggenggam erat kertas itu dan menatapnya lama, lalu membuka laptopnya dan menulis surat balasan untuk mengonfirmasi keikutsertaannya. Selama beberapa bulan persiapan kompetisi, ia menjadi sangat pendiam. Teman sekamarnya bahkan mengira ia sakit. Setiap hari ia bangun pukul 5 pagi dan tidur pukul 2 dini hari, mempersiapkan presentasi, menyusun data, dan menyunting slide berulang kali. Ia sadar betul bahwa ia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili sebuah tempat yang sering diabaikan banyak orang. Pada hari ia lolos ke babak final, media Tiongkok menggunakan frasa untuk menggambarkannya, kejutan dari Indonesia. Lampu di aula di Beijing sangat terang menyilaukan. Dewan juri adalah orang-orang berpengaruh. Daftar finalis telah diumumkan. Namanya berada di urutan terakhir, seolah-olah ditambahkan pada menit-menit akhir, sebagai sesuatu yang tidak wajib. Ketika pembawa acara membacakan biografinya, ia sedikit ragu-ragu, lalu mengucapkan sebuah kalimat yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dewi berasal dari Indonesia, salah satu perwakilan dari kelompok negara-negara Asia Tenggara. Ia mendengarnya dengan sangat jelas. Itu bukan salah ketik, bukan salah ucap, melainkan penggunaan kata yang disengaja. Ia perlahan berdiri, tangannya merogoh ke dasar ransel, menyentuh bendera yang ia terima dari ibunya dan telah ia bawa selama lebih dari setahun. Lipatannya masih jelas, ujung-ujungnya sedikit usang. Ia melangkah ke atas panggung, seolah sedang melintasi ribuan kilometer tanah air. Pembawa acara menyodorkan piala kepadanya. Ia tidak menerimanya. Tepuk tangan di bawah mulai mereda. Kamera fokus padanya. Ia mengeluarkan bendera dari saku dadanya, perlahan membukanya. Di barisan dewan juri terdengar bisik-bisik. Kamera mendekat untuk merekam setiap gerakannya. Tangan kanannya menggenggam salah satu sudut kain dan merobeknya dengan kuat. Bendera itu robek menjadi dua bagian. Warna merah dan putih di bawah sorotan lampu panggung tampak cemerlang seperti darah yang panas. Pembawa acara yang terkejut mundur setengah langkah. Di bawah panggung benar-benar sunyi. Penonton melihat aksi ini, tidak tahu harus bertepuk tangan atau mengkritik. Ia meletakkan sobekan itu di podium, berdiri tegak, suaranya datar namun setajam pisau.
Jika kalian bersikeras memutarbalikkan identitas negara tempat saya berasal, maka saya juga bisa merobeknya. Tapi ingatlah bahwa kalianlah yang merobeknya, bukan saya. Di dalam aula yang hening senyap. Di layar siaran langsung, kolom obrolan dipenuhi tanda tanya dan tanda seru dalam berbagai bahasa. Tagar di Twitter langsung meledak. Frasa, gadis Indonesia merobek bendera, dan Dewi dengan cepat naik ke puncak tren. Ketika ia turun dari panggung, ia tidak melihat siapapun, hanya menyadari di kejauhan ada seorang wanita tua berdiri memegang ponsel dan mengangguk dalam diam. Itu adalah teman lama profesornya di universitas, seorang ilmuwan pensiunan yang pernah tinggal sebentar di Indonesia. Malam itu, ia kembali ke kamarnya, akun media sosialnya menjadi topik hangat, tetapi ia hanya membaca satu email yang dikirim dari sebuah lembaga resmi Tiongkok. Isinya mengatakan bahwa video terkait upacara penghargaan akan diblokir sementara, penyerahan penghargaan ditunda, dan panitia akan melakukan penyelidikan tambahan apakah tindakannya merupakan provokasi politik. Ia dengan tenang menutup email itu, dan mulai mempersiapkan laporan di universitas keesokan harinya, karena ia tahu bahwa upacara penghargaan yang sebenarnya tidak terjadi di panggung itu, melainkan terjadi di setiap perkuliahan, di setiap laboratorium, dan dalam proses perubahan aturan di kemudian hari. Pagi hari setelah upacara penghargaan, jalanan Beijing tampak suram, langit bagaikan tirai kelabu yang enggan benderang. Dewi dengan mantel abu-abu memasuki gedung laboratorium tepat waktu. Ranselnya terasa ringan, ekspresi wajahnya seperti biasa. Dua mahasiswa Asia di pintu masuk mengenalinya. Salah satunya memanggil namanya dengan pelan, tatapan matanya penuh rasa hormat. Ia sedikit mengangguk, tanpa menghentikan langkahnya. Ia tidak pernah suka menjadi pusat perhatian, terutama di bawah sorotan panggung yang syarat muatan politis seperti itu. Berita tentangnya meledak hebat pada hari ia kembali ke kampus. Banyak media mulai membahas tindakannya di upacara tersebut. Fokusnya bukan lagi pada penghargaan itu sendiri, melainkan pada citra dirinya yang merobek bendera. Di media sosial, orang-orang dengan berbagai pandangan memotong-motong video, menafsirkannya dengan cara mereka sendiri. Sebagian mengatakan ia melakukannya untuk menunjukkan keteguhan dan harga dirinya, yang lain mengutuknya karena sengaja memprovokasi isu-isu politik yang sensitif. Pihak universitas dengan cepat menerima pemberitahuan resmi dari panitia, yang menyatakan bahwa seorang peserta telah menunjukkan sikap politik yang tidak diizinkan di upacara tersebut, sehingga proses peninjauan penghargaan telah dimulai, dan mereka berhak membatalkan status kemenangannya. Universitas memanggilnya untuk rapat, yang disebut-sebut untuk koordinasi dan komunikasi. Sore itu, ia memasuki kantor rektorat tepat waktu. Wakil rektor, seorang pria paruh baya, berbicara dengan nada lembut, namun jelas mengandung bujukan dan tekanan. Ia memberinya sebuah dokumen yang disusun dengan kata-kata berbelit-belit, dan memintanya untuk menandatanganinya. Inti isinya adalah ia harus menyatakan bahwa tindakannya di upacara tersebut tidak memiliki niat politik tertentu, dan berjanji akan menghormati peraturan panitia terkait penamaan negara. Ia membolak-balik beberapa lembar kertas, tidak berkata apa-apa, lalu perlahan merobek kertas itu menjadi dua dan meletakkannya di atas meja. Senyum wakil rektor membeku di wajahnya. Ia terdiam sejenak, lalu dengan susah payah mengangguk, mengatakan akan membahas masalah ini lagi dengan pimpinan universitas. Ia keluar dari kantor dan melemparkan sobekan kertas itu ke tempat sampah daur ulang di samping tangga. Jarinya sedikit gemetar, tetapi langkahnya tidak berhenti sedikit pun. Keheningan adalah solusi yang mereka inginkan. Tetapi ia tahu betul bahwa jika ia terus diam, lain kali mereka tidak hanya akan mengubah kebangsaannya, tetapi juga suaranya, namanya, atau bahkan keberadaannya. Pada hari ketiga, salah satu surat kabar terkemuka di Tiongkok memuat wawancara eksklusif dengannya. Judulnya berbunyi, "Gadis yang menolak diberi nama oleh orang lain." Seluruh halaman tidak menunjukkan sikap yang jelas, tetapi ada satu kutipan darinya yang dicetak tebal. "Saya lebih baik menerima konsekuensinya daripada membiarkan orang lain memutuskan dari mana saya berasal."
Kalimat ini memicu perdebatan dengan kekuatan baru. Para pembaca Tiongkok di kolom komentar mengagumi keberaniannya, sementara para kritikus menyalahkannya karena membawa politik ke dalam lingkungan akademis yang murni. Pada saat yang sama, informasi pribadinya mulai disebarkan secara jahat. Seseorang menggali foto-fotonya dari masa sekolah menengah. Beberapa orang mengklaim telah menemukan pekerjaan dan alamat keluarganya, bahkan mengambil tangkapan layar postingan orang tuanya di media sosial. Internet bagaikan binatang buas, menyeretnya ke dalam pengadilan tanpa akhir. Ia menutup semua akun media sosialnya, mengganti nomor teleponnya. Setiap hari ia meninggalkan asrama lebih awal dan kembali lebih larut. Gedung laboratorium menjadi satu-satunya tempat perlindungannya. Ia mencurahkan seluruh energinya untuk penelitian, menggunakan cara yang paling tenang untuk melawan kebisingan di luar. Ia mulai membangun kembali model eksperimental material semikonduktor, perlahan-lahan melepaskan diri dari proyek lama untuk mencoba menciptakan simulasi proses manufaktur suhu rendah yang lebih akurat. Itu adalah tugas besar yang hampir tidak ada yang mau melakukannya sendirian, tapi ia sudah siap. Ia tahu betul bahwa selain keteguhan, ia perlu membuktikan bahwa ia bukan hanya seseorang yang meneriakkan slogan-slogan kosong. Dan usahanya akhirnya membuahkan hasil. Seorang profesor tua, yang pernah menjadi anggota Dewan Juri di upacara penghargaan, secara langsung merekomendasikannya kepada universitas untuk bergabung dengan proyek penelitian multidisiplin Dewan Riset Eropa. Meskipun pihak universitas ragu-ragu, mereka terpaksa meneruskan surat undangan itu kepadanya. Dalam surat itu, sang profesor menulis, "Saya tertarik pada masalah yang ia angkat, yang sering dihindari orang lain, dan solusinya itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Saya tertarik pada penelitiannya, bukan kebangsaannya." Malam saat menerima surat itu, ia berjalan sendirian di jalanan Beijing yang sepi. Ketika melewati jembatan di atas sungai Liangma, ia berhenti sejenak. Bintang-bintang di langit bersinar redup, angin berhembus di telinganya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa, mungkin di suatu sudut dunia ini, keteguhannya tidak sia-sia. Beberapa minggu kemudian, ia perlahan-lahan keluar dari pusat badai. Sebagian komunitas ilmiah dari berbagai universitas di Tiongkok menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan penghormatan terhadap identitas sejati mahasiswa internasional dan menentang penggunaan bahasa politik yang memaksa untuk merusak keragaman. Beberapa perwakilan mahasiswa bahkan mengadakan kompetisi esai di majalah universitas dengan tema, "Dari mana saya berasal saya yang menentukan." Di sampul edisi pertama adalah siluetnya dari belakang, sementara panitia, yang sebelumnya mengumumkan penundaan penghargaan, setelah pertemuan tertutup akhirnya mengubah sikap mereka, menyatakan bahwa mereka tidak akan menuntut peserta atas tindakannya dan akan menghormati perbedaan budaya serta penamaan setiap wilayah dalam daftar pemenang berikutnya. Ada yang mengatakan ia telah menang. Tetapi ia tahu betul bahwa itu bukan kemenangan, melainkan hanya jeda sementara. Profesor pembimbingnya mengatakan kepadanya dalam percakapan pribadi bahwa dunia ini tidak hanya terbagi menjadi hitam dan putih. Bahwa banyak orang bukannya tidak memahaminya, mereka hanya tidak berani berpihak padanya. Ia mengangguk dalam diam, tetapi tidak pernah goyah. Beberapa minggu setelah itu, ia menerbitkan sebuah artikel berjudul, "Nama dan Realitas" di sebuah jurnal kritik akademis. Dalam artikel itu, ia menulis, "Jika setiap nama dapat diubah sewenang-wenang, maka ingatan pun akan terhapus. Saya tidak melawan. Saya hanya tidak membiarkan diri saya ditulis ulang. Saya Dewi, saya dari Indonesia. Itu adalah realitas saya, bukan opini orang lain." Artikel ini memicu diskusi yang lebih luas di kalangan akademisi internasional dan membuat banyak orang, yang sebelumnya diam, mulai secara terbuka menyatakan dukungan. Bahkan beberapa profesor asing menggunakan kasusnya sebagai contoh dalam kuliah mereka untuk membahas batas antara identitas dan dunia akademis. Setelah keheningan datanglah badai, dan ia berdiri di pusat badai itu, tidak pernah menunduk. Musim semi datang lebih lambat dari yang diperkirakan. Bunga-bunga magnolia di universitas baru saja mulai mekar. Dewi duduk di sudut laboratorium.
Sinar matahari yang lemah dari jendela jatuh di samping laptopnya, menciptakan seberkas cahaya hangat. Ia fokus mengetik, menggigit bibir bawahnya, mempersiapkan materi untuk presentasi. 3 hari lagi, ia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi peneliti muda internasional yang diadakan di Jenewa. Para peserta berasal dari lebih dari 30 negara dan wilayah. Awalnya ia menolak undangan ini. Surat undangan itu datang pada bulan kedua setelah insiden terjadi. Panitia tidak secara khusus mencantumkan kebangsaannya, melainkan hanya menggunakan istilah peserta dari Asia Tenggara untuk mengidentifikasinya. Ia telah berkali-kali menghadapi penggunaan kata yang ambigu seperti itu. Namun anehnya, setelah itu perwakilan panitia mengiriminya surat pribadi, mengatakan bahwa mereka berharap untuk menghormati definisinya sendiri tentang dari mana ia berasal tanpa perlu kompromi, dan tidak akan menyensor isi pidatonya. Informasi ini adalah janji tidak resmi yang telah disepakati secara internal oleh panitia. Ia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya memutuskan untuk hadir. Ia tidak lagi ingin menjadi orang yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi dunia, tetapi ia lebih tidak ingin menjadi orang yang labelnya bisa dengan mudah diubah oleh dunia. Untuk pidato ini, ia hanya mempersiapkan selama 8 menit. Tidak ada grafik yang rumit, tidak ada penjelasan yang panjang, ia hanya menyinggung 2 masalah. Apakah perkembangan teknologi terpisah dari pendirian manusia? Dan apakah Indonesia dapat dipahami sebagai entitas yang mandiri? Ia berdiri di panggung di ruang konferensi Jenewa, dengan setelan biru tua, tanpa riasan yang berlebihan. Ia tahu betul bahwa ini bukan panggung untuk pertunjukan, melainkan medan pertempuran. Ia memulai dengan memaparkan pencapaian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di bidang manufaktur komponen elektronik kunci, desain sirkuit, dan sensor presisi tinggi, menunjukkan pentingnya data ini dalam rantai pasokan teknologi global. Penonton di aula perlahan-lahan menjadi hening. Kemudian ia mengubah nada suaranya dan mengucapkan kalimat yang paling sensitif. Jika Indonesia adalah nama yang tidak boleh disebut, apakah pencapaian teknologi yang kami sumbangkan kepada dunia juga harus menjadi tanpa nama? Begitu kalimat ini terdengar, aula hening sejenak, lalu tepuk tangan bergemuruh. Tepuk tangan itu tidak terlalu memekakkan telinga, tetapi sangat tulus dan berbobot, seperti tetesan air yang jatuh ke dalam sumur yang dalam, bergema untuk waktu yang lama. Setelah presentasi, ia tidak tinggal untuk berbicara dengan siapapun, langsung berbalik dan keluar dari aula. Ia merasa sangat lelah, tetapi dibandingkan sebelumnya, ada kedamaian setelah kelegaan. Ketika kembali ke Beijing, ia menemukan dirinya telah menjadi tokoh kunci di forum Jenewa. Meskipun ia berusaha menghindari wawancara, video pidatonya dikutip oleh banyak media. Yang lebih mengejutkan lagi, pembawa acara Tiongkok yang pernah menanyainya, di akhir acaranya mengucapkan sebuah kalimat. Dunia ini tidak selalu harus memilih pihak, terkadang pilihannya hanyalah mengatakan kebenaran. Dewi mengatakan ia dari Indonesia. Mungkin kita harus mendengarkannya dengan saksama, daripada buru-buru mengoreksinya, ketika melihat kalimat itu. Ia terdiam untuk waktu yang lama, bukan karena ia terharu, tetapi karena ia akhirnya mengerti bahwa keteguhan tidak selalu disalahpahami. Pada saat itu, semakin banyak universitas di luar negeri mulai menambahkan entry Indonesia dalam sistem pendaftaran kebangsaan mereka, tidak lagi menganggapnya sebagai bagian dari suatu kawasan umum, dan semakin banyak mahasiswa mulai angkat bicara tentang pengalaman serupa. Ceritanya telah menjadi api yang menerangi masalah-masalah yang selama ini tersembunyi. Ia sendiri perlahan kembali ke kehidupan normal. Tidak ada lagi komentar, tidak ada lagi penjelasan. Ia tahu ia sudah melakukan cukup. Sisanya harus dilanjutkan oleh orang lain. Ia mendaftar untuk sebuah proyek penelitian yang tidak memerlukan penilaian dari para ahli senior. Topiknya adalah produksi material nano pada suhu rendah dengan presisi tingkat atom. Ini adalah bidang keahliannya, dan cara terbaik untuk menghindari kontroversi. Pada hari pendaftarannya disetujui, ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya menulis satu baris kecil di halaman kosong buku catatannya. Aku ada bukan karena orang lain mengakuiku,
Tetapi karena aku tetap menjadi diriku sendiri. 2 bulan kemudian, ia menerima surat anonim dari Indonesia. Dalam surat itu hanya ada satu kalimat, tanpa nama pengirim. Terima kasih karena tidak membiarkan orang lain memanggil kita dengan nama asing di hadapan seluruh dunia. Ia menatap surat itu, dan air mata mulai menggenang di matanya. Ia perlahan menyimpannya di laci meja. Akhirnya, namanya dikenang. Bukan karena penghargaan, bukan karena bendera yang robek, bukan karena kontroversi, tetapi karena ia telah memaksa semua orang untuk menatap kebenaran. Indonesia bukan hanya sebuah kata di peta, bukan hanya nama dari mulut orang lain, tetapi tempat di mana manusia dilahirkan, dilindungi, dan rela menanggung segala akibatnya. Bendera itu memang telah robek, namun tanah air di baliknya tidak pernah terpecah. Ia tetap tegak di embus angin, menjulang di antara awan-awan, dan di atasnya, ribuan dewi lainnya terus lahir. Dalam diam, membangun masa depan dengan nama yang mereka pilih sendiri.